Halo adik-adik, selamat datang di kelas biologi. Pada pertemuan kita kali ini, adik-adik akan belajar tentang kingdom plantae atau dunia tumbuhan. Nah adik-adik, bila kita berada di lingkungan yang terdapat banyak tumbuhan hijau, kita akan merasakan udara yang segar. Hal ini disebabkan tumbuhan hijau akan menghasilkan oksigen pada saat berfotosintesis. Oksigen diperlukan untuk pernapasan bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Tumbuhan merupakan komponen biotik yang sangat penting dalam suatu ekosistem. Bagaimana ciri-ciri tumbuhan tersebut? Organisme manakah yang termasuk tumbuhan? Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang dunia tumbuhan atau kingdom plantae. Kingdom plantae atau dunia tumbuhan. Tumbuhan atau plantae merupakan organisme eukariotik yang memiliki membran intisel, bersifat multiseluler atau bersel banyak, memiliki akar, batang, dan daun, serta memiliki dinding sel yang mengandung selulosa. Pada umumnya, tumbuhan memiliki klorofil A dan B sehingga dapat melakukan fotosintesis serta dapat menyimpan cadangan makanan. Akan tetapi, ada beberapa jenis tumbuhan yang tidak berklorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Berdasarkan ada atau tidak adanya pembuluh angkut, tumbuhan dibedakan atas dua macam, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh yang meliputi tumbuhan lumut atau biopita dan tumbuhan berpembuluh yang meliputi tumbuhan paku atau pteridopita dan tumbuhan berbiji atau spermatopita. Nah adik-adik, tumbuhan apakah ini? Ya, benar sekali. Ini adalah tumbuhan lumut atau disebut bryophyta. Untuk pertemuan kita kali ini, adik-adik akan belajar tentang bryophyta atau tumbuhan lumut. Nah, adik-adik pastinya tahu dong istilah bryophyta itu berasal dari bahasa Yunani dari kata bryon yang berarti lumut dan piton yang berarti tumbuhan. Bryophyta merupakan anggota dari kingdom plantae yang paling sederhana dan bisa dikatakan sebagai bentuk peralihan antara talophyta atau tumbuhan bertalus, yakni tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun sejati, dengan kormophyta atau tumbuhan berkormus, yakni tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Cara hidup lumut. Lumut memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Sebagian besar lumut merupakan tumbuhan terestrial atau hidup di daratan. Lumut mudah ditemukan, terutama di tempat yang lembab atau bersifat higrofit seperti di tanah, tembok, bebatuan lapuk, dan lumut hidup menempel atau bersifat epifit di kulit pohon. Akan tetapi, ada pula lumut yang hidup di air atau bersifat hidrofit. Lumut yang hidup di air atau bersifat hidrofit, misalnya Trichocharbus species. Di tempat yang lembab dan teduh, lumut dapat tumbuh subur dan tampak sebagai hamparan yang hijau. Contohnya, lumut gambut atau sphagnum yang tumbuh di bioma tundra di daerah kutub utara. Ciri-ciri tumbuhan lumut. Yang pertama, bentuk tumbuhan lumut. Tubuh lumut ada yang berbentuk lembaran, misalnya lumut hati atau Hepatiopsida. Ada pula yang berbentuk seperti tumbuhan kecil dan tegak, misalnya lumut daun atau Bryopsida. Yang berikut ukuran tubuh lumut.
Lumut yang berukuran kecil umumnya memiliki tinggi sekitar 1-2 cm, sedangkan lumut yang berukuran besar tingginya sekitar 20 cm. Berikut ini adalah struktur tubuh lumut. Lumut berbentuk tumbuhan kecil yang berdiri tegak dan memiliki bagian-bagian tubuh yang mirip akar atau rizoid, batang atau stolon, daun, tangkai atau seta, dan sporangium atau kantung spora. Fungsi rizoid adalah untuk menyerap air dan garam mineral serta untuk melekat pada habitatnya. Daun lumut sangat tipis dan tulang daun terdiri atas beberapa lapis sel. Pada ujung batang terdapat titik tumbuh yang mengakibatkan lumut tumbuh memanjang. Lumut hanya mengalami pertumbuhan memanjang dan tidak mengalami pertumbuhan membesar. Tumbuhan lumut memiliki 2 generasi dalam siklus hidupnya. Generasi yang pertama adalah generasi gametofit, di mana pada generasi gametofit, tumbuhan lumut akan menghasilkan gamet atau sel kelamin. Sedangkan pada generasi kedua adalah generasi sporofit, di mana pada generasi ini tumbuhan lumut akan menghasilkan spora. Dari kedua generasi ini, generasi yang paling dominan dalam siklus hidup tumbuhan lumut adalah generasi gametofit. Berikut adalah struktur dan fungsi tubuh lumut bentuk gametofit. Gametofit adalah bentuk tumbuhan lumut yang tampak berwarna hijau, berbentuk lembaran, dan membentuk alat kelamin atau gametanium yang menghasilkan gamet atau sel kelamin. Pada tumbuhan lumut, gametofit terdiri atas antheridium yang merupakan sel kelamin jantan dan archegonium yang merupakan sel kelamin betina. Nah, antheridium akan menghasilkan spermatozoid dan archegonium akan menghasilkan ovum. Selanjutnya, struktur dan fungsi tubuh lumut bentuk sporofit. Sporofit adalah bentuk tumbuhan lumut yang menghasilkan spora. Sporofit menumpang di atas gametofit, bertangkai, dan berbentuk seperti trompet atau kapsul. Sporofit mendapatkan air, garam mineral, dan zat makanan dari gametofit. Sporofit berukuran lebih kecil daripada gametofit dengan masa hidup lebih pendek. Sporofit akan membentuk sporogonium yang memiliki bagian-bagian seperti vaginula atau selaput pangkal tangkai, seta atau tangkai, dan sporangium atau kotak spora. Sporangium berbentuk kapsul yang dilindungi oleh kaliptra, misalnya terdapat pada lumut daun. Sporangium tersusun dari bagian-bagian seperti apofisis, teka, dan operkulum atau penutup. Bila operkulum terlepas, maka tampak gigi periostom yang berfungsi melemparkan spora pada saat udara kering sehingga spora tersebar. Demikian penjelasan tentang ciri-ciri, struktur, dan habitat dari tumbuhan lumut atau Priophyta. Pada pertemuan kita berikutnya, kita akan belajar tentang reproduksi atau siklus hidup dari tumbuhan lumut. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa.